Pemirsa, viral kepala bayi lonjong karena dokter melakukan vakum di saat proses persalinan. Terkadang alat vakum yang digunakan dapat meninggalkan jejak dan kondisi tersebut disebut caput. Di jagat media sosial, viral video bentuk kepala bayi lonjong ke atas karena proses kelahiran si kecil yang susah keluar. Sehingga dokter melakukan vakum atau forceps yang membuat kepala bayi menjadi lonjong. Bayi dilahirkan dengan tulang tengkorak yang masih lunak dan sambungan antar tulang tengkorak yang masih fleksibel. Hal ini membuat kepala bayi dapat berubah bentuk. Dan untuk membahas lebih dalam terkait adanya bentuk kepala bayi lonjong akibat ada proses vakum, kita terhubung dengan ada Dr. Dinda Derdamesia, seorang dokter ahli kandungan. Selamat siang, Dr. Dinda. Selamat siang. Baik, ini berbahayakah bayi lahir dengan kepala bentuknya lonjong yang tidak biasa ini, dok? Oke, memang kan kalau bayi kepalanya itu masih lunak, ya. Pada proses persalinan berbantu dengan vakum, biasanya tekanannya itu tinggi sampai 70 mm Hg dan akan menyebabkan jejak, yaitu kita sebut kaput subcutaneum biasanya. Dan itu sebenarnya akumulasi dari darah tapi di bawah dari jaringan kulit, jadi nggak sampai merubah struktur dari tulangnya. Dan itu akan resolve sendiri dalam 3 minggu sampai 3 bulan. Jadi nggak berbahaya sih, asal nggak diapa-apain gitu. Baik, Dokter Dinda, bentuk kepala lonjong ini apakah memang selalu terjadi saat proses melahirkan dengan menggunakan vakum atau memang ada misalnya kesalahan yang memang terjadi saat proses melahirkan? Itu suatu hal yang lumrah sih. Bahkan pada persalinan normal yang lama, apabila si kepala bayi itu lama di jalan lahir atau vagina, itu akan membentuk kepala yang lonjong juga. Dan itu nggak berbahaya kalau perdarahannya hanya di bawah jaringan kulit dan nggak sampai di bawah ke tulang kepala. Dan sebagian besar memang hanya di bawah jaringan kulit dan itu tidak bahaya, bisa ditunggu sampai 3 bulan gitu. Baik, tapi asalkan indikasi vakumnya dipenuhi ya. Jadi kita punya beberapa persyaratan dalam melakukan vakum, yaitu penarikannya nggak boleh dari lebih 3 kali, kemudian posisi kepala saat kita melakukan vakum juga sudah di bawah, bukan yang di atas gitu. Dengan persyaratan vakum dengan indikasi, maka risiko yang lebih fatal seperti perdarahan otak itu tidak terjadi gitu. Baik, tapi apakah memang kita melihat bahwa bentuk lonjong seorang bayi ini tidak biasa begitu, ibu-ibu pasti khawatir begitu dengan anaknya ini, apakah memang harus diantisipasi proses vakum dengan prosedur yang salah ini seperti apa? Iya, sebenarnya kan apapun tindakan di bidang obstetri atau di bidang kebidanan itu kan harus dengan indikasi. Kalau misalnya bayi kepalanya masih jauh gitu, tapi pembukaan sudah lengkap, pasti kita nggak putuskan untuk melakukan vakum, tapi kita melakukan seksio cesaria gitu, walaupun sudah pembukaan lengkap. Karena kalau misalnya kepala itu masih tinggi, kita tarik-tarik dengan vakum, sudah pasti tekanannya akan tinggi sekali gitu. Jadi memang salah satu faktor risiko adalah terbentuknya kaput, dan kaput yang terjadi akibat dari proses persalinan yang normal atau vakum dengan indikasi itu nggak masalah. Baik, dok, yang terjadi pada bayi dalam video viral ini, apakah kondisi kepala akan kembali normal seiring berjalannya waktu atau seperti apa, dok? Saya nggak tahu proses persalinan sebelumnya ya. Maksudnya pada saat dilakukan vakum itu ada di posisi mana kepalanya. Tapi biasanya kalau hal tersebut sangat ditakutkan oleh pasien atau orang tua, itu bisa dilakukan pemeriksaan ultrasound kepala bayi oleh dokter anak gitu. Baik, artinya memang orang tua bayi juga harus terus mengontrol ya dari kondisi bayi dan ini. Dan mungkin dilihat juga aktivitas si bayinya gitu, refleksnya, kemudian pergerakan tangannya gitu. Kalau misalnya memang ditakutkan mencederai sampai ke sarafan, kan pasti ada gangguan dari
dari gerakan bayinya. Tapi alangkah baiknya kalau dikonsultasikan ke dokter anak dan dilakukan pemeriksaan USG. Tapi perlu saya tekankan di sini, segala tindakan persalinan normal yang lama ataupun vakum dengan indikasi memang akan menyebabkan kepala bayi ada kaputnya gitu. Baik dok, jika seandainya memang terjadi kesalahan saat proses vakum dan kepala bayi menjadi lonjong atau tidak normal, apa dampak yang terjadi kepada bayi hingga kemudian bayi beranjak besar begitu dok? Sebenarnya kalau misalnya semua dengan indikasi dan aman-aman saja, maksudnya pasti tindakan tersebut kan untuk menyelamatkan si bayi dulu kan. Kenapa seorang dokter obgyn akan melakukan tindakan vakum? Itu kan pasti sesuai dengan indikasi. Berarti misalnya denyut jantung si bayi sudah mulai turun gitu. Itu sebenarnya resikonya hanya pada penumpukan atau akumulasi darah di bawah jaringan kulit aja. Jadi nggak sampai yang fatal. Baik ya, semoga memang bayi yang viral ini, yang kepalanya berbentuk lonjong ini, semoga cepat pulih begitu dan tidak berdampak untuk kesehatan bayi sendiri. Terima kasih Dokter Dinda atas informasinya.